Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sabila Azza Asyhari, Hanza Putri Azhara, Habibah Al-Azkiyah, dan Syarifah Maulida akan menjelaskan materi yang berjudul Bangsa dan Negara. Yang pertama, kita akan membahas apa itu bangsa dengan submateri 1. Pengertian bangsa. 2. Tujuan bangsa. 3. Unsur-unsur terbentuknya bangsa. 4. Faktor pembentukan bangsa. 5. Ciri-ciri bangsa. Pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Istilah bangsa mengandung dua pengertian, yaitu bangsa dalam konteks genealogis antropologis dan bangsa dalam konteks politik. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan bangsa. Tujuan bangsa tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum masyarakat. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang memiliki dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Berikutnya, unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang bersifat adskriptif, yaitu ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan. Dan yang terakhir, bahasa. Bahasa adalah unsur pendukung identitas bangsa. Bahasa adalah sistem lambang yang dibentuk dari unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Selanjutnya yaitu faktor pembentukan bangsa. Pada negara Indonesia sendiri, terdapat beberapa faktor penting yang menjadi pembentuk dari bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa. Yang pertama, memiliki persamaan nasib, di mana bangsa Indonesia berada di bawah penderitaan yang sama. Yang kedua, memiliki keinginan bersama untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang ketiga, terdapat kesatuan tempat tinggal. Dalam hal ini, yaitu wilayah yang ada di negara Indonesia yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Dan yang keempat, memiliki cita-cita bersama dalam mencapai kemakmuran serta keadilan bagi seluruh masyarakat di dalamnya sebagai sebuah bangsa. Yang terakhir dari pembahasan bangsa yaitu ciri-ciri bangsa yang terdiri dari 1. Memiliki rasa kebersamaan dan persatuan dalam sebuah kelompok. 2. Memiliki identitas khusus yang dapat berupa sebuah agama, budaya, ras, suku, serta bahasa. Ketiga, memiliki sikap nasionalisme dalam berbangsa. 4. Memiliki rasa keinginan yang sama untuk membentuk sebuah pemerintahan. Dan yang kelima, membentuk sistem pemerintahan serta hukum untuk mengatur masyarakat di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu negara dengan submateri 1. Pengertian negara. 2. Tujuan negara. 3. Unsur-unsur negara. 4. Macam-macam bentuk negara. Dan 5. Fungsi negara secara umum. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Bangsa dan negara memiliki tujuan yang sama, yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum masyarakat. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang memiliki dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Unsur-unsur terbentuknya negara. 1. Adanya rakyat atau jumlah penduduk. Indonesia memiliki rakyat yang tinggal dalam wilayah. Rakyat Indonesia ini terdiri dari warga negara
dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, hukum, dan masih banyak lagi. 2. Adanya wilayah. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 25A menjelaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batasan-batasan dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dari penjelasan ini, Indonesia memiliki wilayah untuk tempat tinggal rakyatnya. Wilayah ini juga digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pasal di atas menjelaskan Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki daratan dan lautan. 3. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pemerintah juga menjadi lembaga yang menjalankan pemerintahan negara. 4. Pengakuan dari negara lain, yang artinya Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain. Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Pengakuan dari negara lain dibagi menjadi 2, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan negara baru yang memiliki unsur konstitutif, sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan negara baru sesuai hukum internasional. Selanjutnya, fungsi negara secara umum. Yang pertama, melaksanakan penertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama untuk menjaga ketertiban maupun pertikaian antar warga. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini makin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi satu di antara fungsi yang sangat penting. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi, negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman. Dan fungsi yang terakhir, fungsi menegakkan keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, mengikuti seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan. Pembahasan terakhir dari materi negara, yaitu macam-macam bentuk negara. Pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk negara dengan pemerintahan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat yang didasarkan pada aturan dalam perundang-undangan yang diberlakukan. Contoh negara kesatuan yaitu Prancis, Belanda, Italia, Jepang, Filipina, dan juga Indonesia. Yang kedua, negara federal. Negara federal atau juga dikenal sebagai negara serikat merupakan bentuk negara yang biasanya digunakan oleh negara dengan kawasan yang sangat luas, sehingga perlu dilakukan pembagian seperti negara bagian, provinsi, republik, wilayah, dan lain sebagainya. Beberapa di antara negara serikat adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, India, Swiss, dan Malaysia. Yang ketiga, negara konfederasi. Negara konfederasi adalah bentuk negara yang digunakan tidak secara permanen. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian yang telah disepakati oleh negara yang berkonfederasi untuk mencapai tujuan bersama dalam mempertahankan kedaulatan. Yang keempat, negara monarki. Negara monarki adalah salah satu bentuk negara yang pemerintahannya dilakukan hanya oleh satu orang, yang biasanya disebut raja, ratu, sultan, dan sejenisnya. Contoh negara monarki misalnya Arab Saudi, Britania Raya, Qatar, Brunei, Oman, Malaysia, dan Vatikan. Yang kelima, negara oligarki. Negara oligarki adalah bentuk negara dan pemerintah yang biasanya berasal dari suatu kelompok yang dikenal sebagai kelompok feodal. Selain memegang pemerintahan, kelompok tersebut juga memegang kekuasaan politik. Contoh negara oligarki misalnya Uni Soviet dan Afrika Selatan. Yang terakhir, negara demokrasi. Negara demokrasi adalah suatu negara yang kekuasaan pemerintahannya secara penuh berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat bebas melakukan pengendalian terhadap pemerintahan sesuai dengan suara yang diinginkan oleh rakyat secara mayoritas.
Dari pembahasan yang telah kita sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bangsa dan negara memiliki perbedaan, baik berdasarkan bentuknya, anggota di dalamnya, dan batasan wilayah. Di antara perbedaan berdasarkan bentuknya, bisa dilihat dari awal terbentuknya bangsa, yaitu melalui keberadaan sekelompok orang yang memiliki kesamaan yang sama. Perbedaan berdasarkan anggota di dalamnya adalah anggota suatu bangsa hanya terikat oleh kesamaan tertentu, serta tidak ada bukti dokumentasi atau identitas. Sedangkan perbedaan berdasarkan batasan wilayah adalah suatu bangsa memiliki wilayah yang tidak disepakati oleh hukum, sedangkan wilayah sebuah negara diatur oleh batasan-batasan yang jelas. Selain perbedaan, bangsa dan negara juga memiliki persamaan, seperti tujuannya. Tujuan bangsa dan negara sama-sama terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi, kita sebagai pewaris bangsa dan negara hendaknya menjaga nama baik bangsa Indonesia. Salah satunya dengan cara mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, agar apa yang kita inginkan oleh bangsa dan negara tercapai sesuai dengan tujuannya. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.